Halo bro, kembali lagi di YouTube-nya Planet Jeep. Buat kalian yang baru aja mampir di YouTube Planet Jeep, saya ucapkan selamat datang. Di video kali ini kita mau mereview sebuah Jeep GL Rubicon. Ini warnanya Red Firecracker. Nah, ini perakitan tahun 2022. Jadi ini adalah Jeep GL Rubicon yang terbaru. Kalian udah lihat dong modifikasinya seperti apa? Yuk kita review bareng-bareng. Buat kalian yang punya Jeep GL Rubicon yang warnanya sama, yang warnanya Red Firecracker kayak gini, mungkin bisa menjadi referensi buat kalian modifikasi. Apalagi kalau yang belum modif ya. Nah, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Kita lihat apa aja yang dimodif, apa aja part yang ditambahkan di Jeep GL Rubicon Red Firecracker ini. Kita mulai dari bagian bempernya dulu ya. Ini bempernya udah kita ganti, ini menggunakan bemper model Mopar Offroad. Ini bannya udah baja, dan yang seperti saya kasih tahu, ini bemper favorit banget ini. Jadi modelnya futuristik, keren banget. Bahan udah dijamin kuat, dijamin tangguh karena udah baja. End cap kiri kanan bisa opsional dilepas, dan bulbarnya juga opsional bisa pasang dan bisa dilepas. Jadi di sini ada slot sensor parkir. Kebetulan Jeep GL Rubicon ini adalah keluaran dari ATPM, jadi tidak mempunyai sensor parkir bagian depan. Jadi ini kosong aja nih sensor parkirnya. Nah, terus di sini sudah kita pasangkan juga winch-nya menggunakan winch dari Warren VR Evo 8 yang synthetic rope. Nah, di sini sudah ada dudukan buat plat nomor depannya. Sampai ke bagian bawah skid plate-nya juga sudah baja semua. Jadi dijamin benar-benar aman dan benar-benar kuat untuk bumper bagian depannya ini ya. Terus naik lagi ke bagian headlight-nya. Ini headlight-nya sudah kita tambahkan headlight guard dari original Rugged Ridge. Nah, ini menambah kesan gagah selain futuristik modelnya, dan juga menambah fitur keamanan di bagian lampunya. Karena Jeep GL tahun 2022 atau Jeep GL yang terbaru sekarang sudah menggunakan kamera bagian depan, jadi kita sudah tidak bisa menggunakan lagi hood lock atau pengunci kap mesin di bagian sini. Sudah ada kamera soalnya di bagian sini. Jadi hood locknya kita pasangkan di bagian sini. Nah, ini nanti ada kuncinya lagi. Beda dengan yang seperti kita pasang di bagian depan dari brand Mopar atau Bolt. Itu kan kuncinya menggunakan kunci dari kontak mobilnya. Tapi kalau yang di sini, ini ada kunci terpisah. Tuh. Tapi udah aman, jamin udah aman karena sudah menggunakan kunci kap mesinnya. Terus naik lagi ke bagian sini nih. Nah, di bagian pilar A kiri kanannya, di sini sudah kita tambahkan lampu dari Rigid Industri yang original. Ini yang DSS, Dually Side Shooter. Terus ada bracketnya juga. Antenanya sudah diganti menggunakan antena off-road ukuran 13 inci. Ada apa lagi di bagian depan aksesorisnya? Oh, kita langsung aja ke bagian samping ya. Untuk informasi, jadi mobil ini sudah di lift setinggi 2,5 inci menggunakan lift kit dari Teraflex. Nah, jadi push stepnya sudah menggunakan elektrik dari T-Max yang sudah electric board, terkenal tangguh dan sudah double motor. Tuh. Suaranya halus banget pada saat dia turun dan naik, halus banget tuh. Dan di sini juga sudah ditambahkan ini Smithybill doorstep. Doorstep dari original Smithybill. Doorstep Smithybill Atlas. Ada 4 piece, 2 di bagian kanan dan 2 lagi di bagian kiri. Di bagian recessnya, di bagian handle-nya di dalam, nah di sini juga kita sudah tambahkan lagi, ini namanya door recess guard untuk melindungi bagian handle pintu dalam supaya pada saat buka atau tutup pintu tidak mudah tergores. Nah, ini motifnya karbon. Tuh, ada biasanya 5 sampai ke bagian pintu belakang. Kita lihat lagi ada apa? Saya mau ke depan dulu. Udah sih, bagian eksterior depan sama samping udah semua. Lift kitnya tadi sudah sempat saya infokan. Jadi menggunakan Teraflex 2,5 inci. Kita kombinasi shocknya
menggunakan shock dari King yang reservoir. Nah, ini non adjust. Kalau misalkan menggunakan King yang reservoir non adjust, jadi kalian bisa mainkan atau sesuaikan tingkat kompresi nitrogennya. Jadi biasanya untuk shocking itu menggunakan nitrogennya itu sekitar 150 psi. Jadi disitulah nanti akan kalian mainkan atau kalian bisa setup nitrogennya, bisa main dari 100 sampai 150 tergantung dari seberapa nyaman kalian berkendara menggunakan shocking ini. Kalau misalnya merasakan 150 psi terlalu keras, nanti bisa diturunkan lagi ke 120 atau 100 psi. Karena kalau misalkan shocking yang reservoir non adjust ini kan dia tidak ada adjuster langsung yang bisa disetel. Jadi di kompresi nitrogennya yang akan dimainkan. Dari paketan lift kit Teraflex 2,5 inci itu sudah mendapatkan ada bracket selang rem, terus ada link sway bar. Link sway barnya ini sudah yang quick disconnect ya. Jadi udah pada saat misalkan mobil ini dipakai buat off-road, main artikulasi, jadi udah gampang banget ini, tinggal copot. Tapi kebetulan mobil ini tipenya Rubicon ya. Jadi udah ada electric sway bar yang bisa langsung dipencet dari bagian dalam. Kalau misalkan yang apa nih namanya quick disconnect link sway barnya digunakan di tipe Sport atau Sahara, ini sangat-sangat lebih berfungsi lagi. Jadi link sway barnya sudah dapat. Terus steering stabilizernya ini menggunakan steering stabilizer dari Falcon. Nah, yang sudah reservoir. Jadi ada kliknya yang bisa disetel, ada 3 klik. Itu ada firm, ada soft, dan ada medium. Ya, jadi tingkat kekerasan dari shock steer ini sendiri juga bisa kalian setel. Jadi kalau misalnya setirnya terlalu berat, tinggal kalian turunin nanti ke medium atau ke soft. Kalau terlalu ringan, tinggal kalian setel lagi. Lift kitnya menggunakan Teraflex 2,5 inci. Shocknya menggunakan King, reservoir. Sekarang peleknya. Peleknya ini menggunakan pelek Badlock dari Dirty Life. Ini warna bronze. Nah, ini asli Badlock. Jadi bukan cuma variasi, tapi ini asli Badlock. Terus bannya kita menggunakan ban dari Maxxis Razor RAZR ukuran 37, 12,5, ring 17 yang matren. Nah, ini yang MT. Tuh. Biasanya kalian sering melihat modifikasi Jeep JL untuk harian atau daily kebanyakan menggunakan yang all terrain. Nah, di mobil Red Firecracker JL Rubicon ini menggunakan yang matren. Kalian bisa lihat atau kalian bisa compare sendiri. Pada saat Jeep menggunakan ban yang all terrain atau matren, gagah mana? Menurut saya kalau menggunakan matren jauh lebih gagah lagi. Tingkat kenyamanan hanya beda sedikit lah, 11-12 lah antara all terrain. Tinggal selera aja lebih suka tampilannya atau kenyamanannya. Yuk kita lanjut ke bagian belakang. Lanjut kita ke bagian belakang, mulai dari eksteriornya dulu nih. Ban sama peleknya lengkap dan serasi sampai ke bagian serep. Ini menggunakan pelek Dirty Life ring 17, bannya menggunakan Maxxis Razor 37, 12,5 ring 17 yang matren. Nah, untuk menopang ban serep yang sudah lebih besar, jadi tire carrier wajib kalian upgrade. Di sini sudah menggunakan tire carrier model Teraflex di sini. Ini bisa menopang sampai ban 40, tapi ya 37 rekomendasi lah, 37. Sebenarnya bisa menopang sampai 40 ini. Di sini sudah menggunakan yang ban 37. Untuk lampu belakangnya ini menggunakan taillamp guard dari dari Rugged Ridge, karena Rigid sama Rugged Ridge beda-beda dikit nih namanya. Ini kita tambahkan taillamp guard ya. Jadi pelindung lampu belakangnya sudah, bumper pasangan dengan bagian depan ini model Mopar Off-Road. Sensor parkir bagian belakang juga aman semua, semuanya tercover dan memang sudah ada slot di sensor parkir bagian belakangnya. Nah, di sini nih kalau misalnya menggunakan tire carrier ini, jadi untuk dudukan plat nomor nanti bisa kalian gunakan di sini selain di sini. Kalau di sini nih ukuran plat nomornya ukuran plat nomor yang kecil atau ukuran yang Amerika. Tapi ukuran Indonesia bisa kalian gunakan di sini. Termasuk brake light-nya sekarang pindah ke bagian sini. Yang tadinya standarnya kan ada di atas sini nih, pindah sekarang ke bagian depan pelek. Untuk kamera bagian belakang aman, jadi kamera bagian belakangnya nanti masuk lewat dop pelek. Jadi dop peleknya sudah tidak bisa digunakan lagi karena ada kamera mundur. Terus kita lihat ada apa lagi di bagian belakang. Suspensi bagian belakang sih ya seperti biasa mengikuti dengan bagian depan. Jadi stoknya 4 piece, jadi 2 depan 2 belakang menggunakan King yang reservoir.
Terus ada tambahan bracket track bar belakang di bagian belakang sini. Ada apa lagi? Ya, sisanya sih kelengkapan dari paket lift kit 2,5 incinya Teraflex, seperti bracket selang rem ataupun link sway bar. Knalpot masih menggunakan knalpot standar. Itu sih yang di bagian belakang. Yuk kita intip ke interiornya. Kalau sudah menggunakan push step elektrik seperti T-Max ini, naik atau turun mobil Jeep kalian akan jauh lebih nyaman lagi. Apalagi kalau misalnya mobil Jeep dipakai buat bawa keluarga, buat ngajak keluarga. Jadi dijamin tidak akan ada komplain sama anak ataupun sama nyonya di rumah pada saat naik mobil Jeepnya, jauh lebih gampang karena sudah dibantu oleh push step elektrik. Ready stock ya di Planet Jeep buat kalian yang punya Jeep JK, JL, Gladiator, kita ready stock semua push step elektriknya. Lanjut ya, kita di bagian interior Jeep JL Rubicon Red Firecracker. Di bagian interior ini sudah menggunakan headliner dari original Mopar, ini peredam bagian hardtopnya. Terus karpetnya ini floor mat-nya menggunakan dari Rugged Ridge. Terus door shield guard sudah menggunakan juga dari original Mopar. Apalagi di bagian interiornya udah sih, ini tipe Rubicon, jadi joknya sudah leather. Tidak mempunyai aux karena ini keluaran dari ATPM. Kalau kalian nonton video sebelumnya yang Stars Green, nah kalian bisa lihat di situ adalah Jeep JL Rubicon keluaran dari importir umum. Jadi di bagian sininya ada aux, tapi kalau keluaran dari ATPM di sini nggak ada aux, dan di sini juga tidak ada tombol SOS dan airbag passenger. Tuh yang perbedaan yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Makanya kalian kepoin aja video-video di YouTube channelnya Planet Jeep. Cuma itu di bagian interior. Nah, itu tadi review modifikasi Jeep JL Rubicon Red Firecracker. Nah, buat kalian yang mempunyai Rubicon JL yang warnanya sama, semoga ini bisa menjadi pengobat kegundahan kalian pada saat mau modifikasi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian kepoin aja video-video dari YouTube channel Planet Jeep karena di situ banyak banget referensi atau rekomendasi buat kalian modifikasi Jeep JK, Jeep JL ataupun Jeep Gladiator. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video channel YouTube Planet Jeep yang lainnya. Thank you.